3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK UIN Wali Songo Semarang, perkenalkan nama saya Aminuddin, NIM 250311708110. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Tandang 01 sekaligus mahasiswa PPG Darjah Bridge 2 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada bab 4 tentang hukum halal dan haram di kelas 6 SD semester ganjil. Kepada Bapak Ibu dosen, mohon bimbingan dan masukannya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Mari kita buka pembelajarannya dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga pembelajaran pada pagi ini berjalan dengan lancar dan semuanya bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah walhamdulillah. Sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Amin. Sebelumnya Pak Amin akan mengabsen kehadiran kalian semuanya pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025. Pak Amin panggil yang nanti hadir bilang hadir. Abinaya Lapagilang hadir. Aditya Eka Putra Pratama hadir. Adrian Alparianto, Airin Jaila, Andika Dwi Setiawan, Anas Patri Rahat Utama, Atila Dwi Valen, Bagas Adinata, Diah Istiani, Erlangga Citra Bayu Sakmanda, Hilda Aulia Nur Azada, Ilham Adi. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi bab 4 tentang halal dan haram. Untuk itu mari kita menyaksikan dua video yang akan kami tampilkan dan coba dicermati dengan angan-angan. Nanti akan kita membuat dua kelompok permainan untuk kita semuanya bermain bersama. Abu Dujana, seorang sahabat Nabi yang dikenal pemberani dan setia, sang pemilik ikat kepala merah dan pemegang pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Setiap selesai solat subuh berjamaah, Abu Dujana selalu bergegas pulang. Rasulullah pun bertanya kepadanya, mengapa ia tak berlama-lama berdoa? Ternyata rumah Abu Dujana berdekatan dengan rumah tetangganya yang memiliki pohon kurma. Buah kurma yang matang sering jatuh ke halaman rumahnya. Abu Dujana khawatir anak-anaknya yang lapar akan memakan kurma tersebut sebelum ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Ia sangat takut harta haram masuk ke perut keluarganya. Suatu hari, ia melihat anaknya memakan kurma yang jatuh. Dengan lembut, ia mengeluarkan kurma itu dari mulut anaknya dan mengingatkan anaknya tentang azab di akhirat. Abu Dujanah menjelaskan alasannya kepada Rasulullah. Mendengar kisah tersebut, Rasulullah sangat terharu. Rasulullah berbicara dengan pemilik pohon kurma, seorang munafik. Kemudian menawarkan untuk menukarnya dengan 10 pohon kurma di surga. Namun orang tersebut menolak. Aku bukan pedagang. Aku mau menjual pohon kurma itu jika kau membayarnya dengan harga yang tinggi dan kontan, jawabnya. Abu Bakar kemudian menawarkan pertukaran dengan 10 pohon kurma terbaik miliknya di seluruh Madinah. Akhirnya terjadi kesepakatan. Namun orang munafik itu berniat tetap mengambil keuntungan dari pohon kurma itu dengan tidak akan mengembalikan buahnya yang jatuh dari pohon kurma itu kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kuasanya. Pada malam hari, pohon kurma itu berpindah ke halaman rumah Abu Dujanah. Subhanallah. Kehati-hatian dan ketakwaan Abu Dujanah berbuah keberkahan. Ia dan keluarganya kini dapat menikmati kurma halal dari pohon tersebut. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari harta yang haram, mengutamakan keluarga dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang bertakwa. Di dalam hukum Islam, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan dan haram berarti dilarang. Makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan, dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih, atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, dari dua video tadi, tentunya kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya, tentang halal dan haram, tentang apa itu halal, apa itu haram,
Untuk yang laki-laki 12, yang perempuan dimulai dari Ananda Kaila. 14. Maka yang bilangan ganjil bertemu dengan yang ganjil, yang genap bertemu dengan yang genap. Silakan membentuk kelompok. Yang ganjil perempuan sebelah sini, yang genap perempuan sebelah sini, laki-laki ganjil sebelah sini, perempuan sebelah belakang. Oke, silakan. Setelah kelompoknya jadi, Pak Amin punya lembar kerja peserta didik untuk kita kerjakan bersama sesuai pembagian kelompok tadi. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Maka Pak Amin bagi nanti dikerjakan hewan apa, kemudian alasannya apa, halal atau haram. Terus satu lagi pengertian halal dan haram juga dicantumkan. Waktu kerjasamanya paling kasih waktu 15 menit. Oke. Nomor 1, 2. Sudah dilihat semuanya? Fokuskan dengan kerjasama. Ini adalah kerja tim. Tentukan siapa nanti yang akan maju mempresentasikan hasil kelompok itu. Ada yang ditunjuk untuk menjadi ketuanya. Maka mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pengertian halal dan haram ya. Ini halal. Ini soalnya makannya kan bismillah aja betul sih. Waktu sudah menunjukkan 10 menit. Sudah selesai atau belum? Sudah, semuanya sudah. Satu pemantik dari Pak Amin. Sebelum setiap kelompok mewakili mempresentasikan, maka Pak Amin mau tanya, siapa yang siap menjawab silakan angkat tangan. Apa itu definisi dari halal? Ayo. Ya, betul apa tidak? Betul. Kemudian yang selanjutnya haram. Apa itu haram? Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarangkan oleh syariat Islam untuk menggunakan atau dilaksanakan. Oke. Jadi semua kegiatan baik bentuk makanannya atau perbuatannya, asalnya, kemudian prosesnya, dan juga cara mendapatkannya. Kalau diperbolehkan oleh syariat namanya halal, kalau tidak berarti Haram. Oke, Pak Amin ingin dari kelompok pertama silakan untuk maju mempresentasikan apa yang sudah ditulis atau yang disepakati tadi. Silakan kelompok pertama bersama-sama maju ke depan, gak apa-apa, bareng-bareng sekalian aja, bareng-bareng sekalian. Yang lain boleh menyimak dan nanti akan menanggapi. Tolong tenang, perhatikan.
dikasih trap aja. Yang lain tolong perhatikan, simak. Bagaimana yang lain dari presentasi kelompok pertama? Apakah semuanya tepat? Coba tidak. Kenapa yang bilang tidak? Karena memiliki tarif. Saya ulangi. Yang nomor 4 kurang tepat jawabannya. Karena hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hewannya? Kucing. Ya. Alasannya? Karena memiliki taring dan Oh iya. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Benar? Ya, setiap hewan yang bertaring, hewan buas itu hukumnya haram dimakan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok pertama. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Mari kita perhatikan, kita saksikan untuk presentasi kelompok kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang lain perhatikan apakah sudah sesuai ataukah masih ada perlu koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yaitu kelompok pemakai ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Kelelawar hukumnya haram, alasannya karena mempunyai taring. Kecoa hukumnya haram, alasannya karena memiliki hewan. Belalang hukumnya halal, alasannya karena nas Al-Quran. Belut hukumnya haram, alasannya karena menisikan hewan. Ya? Oke. Iu tadi ya. Coba silakan dikoreksi apakah sudah sesuai semuanya. Belum. Enggak. Kenapa? Apa yang mana? Oh, belut itu halal karena hidupnya di air. Benar apa tidak? Benar. Belut itu meskipun kelihatannya menjijikan, tapi dia halal karena hidupnya hanya di air. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah kelompok 2 sudah memprestasikan dengan sangat baik. Kita perhatikan bersama-sama untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi tugasnya. Pada kelompok 3 kami persilakan. Oke. Ayo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi
Tidak akan menghargai hasil diskusinya. Bertiga, hukum halal alasannya karena memakan tumbuhan. Ulat bambu. Hukum halal alasannya karena menjijikan. Unta. Hukum halal alasannya karena memakan tumbuhan. Kelinci. Hukum halal alasannya karena memakan tumbuhan atau sedang. Oke, sudah mendengar semuanya? Apakah ada koreksi? Ada. Karena Apa yang mana? yang nomor 1, karena sebenarnya keledai ada karena memakan bangkai dan kotoran. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sebelum yang keempat, khusus keledai ini memang ada dua. Kalau keledai lepas, keledai yang tidak jinak, itu hukumnya halal karena mereka hanya makan tumbuhan. Tapi yang keledai rumahan biasanya itu ada beberapa yang makan kotoran, sehingga setiap sesuatu hewan yang makan kotoran perkara yang najis, maka perkara itu juga ikut menjadi najis. Terima kasih. Kita panggil untuk kelompok yang keempat pada kelompok waktu dan tempat silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, coba apakah yang sudah sampaikan benar semuanya atau ada yang kurang tepat? Saya. Gimana Mas? Asa kenapa? Hukumnya dulu. Hukumnya apa yang benar? Tadi kan dikatakan halal. Yang benar? Haram. Alasannya? Amfibi. Apa itu amfibi? Hidup di dua alam. Oke. Benar ya? Ada koreksi tadi kita sudah tahu kata itu hukumnya haram karena setiap hewan yang hidupnya dua alam, yang ketergantungannya dengan dua alam, maka haram. Dikasih apa untuk kelompok? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Perhatikan, setelah pembelajaran yang sudah kita lewati, maka pada kesempatan ini ada beberapa catatan penting dari apa yang sudah kita kerjakan bersama sejak tadi, yaitu mulai dari menonton video, kemudian kita mengerjakan bersama-sama kelompok untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Maka ada kesimpulan mungkin yang bisa kita tarik. Coba apa yang bisa kita ambil pelajaran dari yang sudah disampaikan dan yang sudah kalian pelajari bersama. Mungkin ada yang menyampaikan poin-poinnya. Yang jelas kami akan mengawali bahwa makanan halal itu sangatlah penting bagi kehidupan kita karena agama sangat memprioritaskan itu semuanya. Dia akan menjadi darah, akan menjadi tenaga, sumber tenaga bagi kita, sehingga agama sangat memprioritaskan hal ini. Sampai tadi yang kita lihat ada cerita di mana Abu Dujana sampai mengambil makanan yang sudah ditelan oleh anaknya karena nggak mau ada sedikit daging anaknya yang tercampur darah yang
Yang haram itu ada sebab karena makanan itu sendiri, ada yang disebabkan karena prosesnya, ada yang disebabkan karena cara mendapatkannya. Jadi yang kita bahas tadi hari ini adalah tentang yang dibahas jenis makanan yang haram itu sendiri. Coba sekarang Pak Amin ingin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan poin. Minimal ada 3 poin. Yang pertama, siapa yang menyampaikan? Halal dan haram. Apa itu halal, apa itu haram? Poin pertama. Siapa yang berani? Silakan angkat tangan. Yang lain boleh mencatat, ditulis, ya. Atau ikut bicara nggak apa-apa. Apa halal? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya. Haram? Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Bisa dimengerti ya, coba bareng-bareng. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Poin yang kedua tentang barang-barang yang dihalalkan dan diharamkan secara hukum asalnya dulu, yaitu bentuk barangnya itu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ayo. Yang suara yang keras, yang lain bisa mendengarkan. Nanti kalau ada tambah silakan ditambahkan. Jenis hewan yang dihalalkan: semua hewan laut atau air, semua hewan yang tidak mempunyai taring, sakar, dan alias hewan buas atau karnivora, bukan hewan yang hidup dua alam, tidak menjijikkan, bukan hewan melata, tidak jenis serangga selain gajah. Ya, semua hewan itu tentunya kita sudah tahu yang haram adalah yang dinas itu seperti apa? Pertama, babi, anjing, babi ya. Kata termasuk yang apa? Hewan haram karena dua alam. Oke. Terus untuk yang tumbuhan belum disampaikan. Ada yang menyampaikan tumbuhan? Tumbuhan. Ya. Tumbuhan dan buah yang dihalalkan adalah semua jenis tumbuhan dan buah yang tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh, kesehatan, serta tidak mengandung yang Oke. Itu tumbuhan itu pokoknya dia tidak mengandung sesuatu yang membahayakan tubuh, punya manfaat, kemudian dan tidak mengandung zat yang bisa mematikan. Terima kasih. Dan kami punya 2 hewan yang perlu kita evaluasi, bukan evaluasi. Untuk evaluasi kita pada kesempatan ini adalah kami punya 2 gambar. Yang pertama jerapah, yang kedua hewan hiu. Pertanyaan pertama untuk jerapah, hukumnya halal apa haram? Halal apa haram? Alasannya? Kemudian yang kedua, hiu haram apa halal? Nah ini bertarik bagaimana? Karena semua hewan yang hidup di air bagaimanapun bentuknya tetap halal. Oke, terima kasih. Terus ada PR untuk kita kerjakan bersama, yaitu mencatat 5 hewan selain yang kemarin diskusikan tadi diskusikan. 5 hewan ini beserta alasannya bebas. Kan masih banyak tuh nama-nama hewan yang belum kita diskusikan tadi. Nah itu
sebutkan 5 hewan beserta alasannya. Terus kedua, mari kita bersama-sama disampaikan kepada keluarga kita pentingnya makan